Ya, lantas benarkah arahan Jokowi adalah sinyal dukungan untuk Ganjar? Ya, lantas benarkah arahan Jokowi adalah sinyal dukungan untuk Ganjar Pranowo? Atau bisa saja mungkin calon lain karena di saat yang bersamaan Jokowi adalah kader PDI Perjuangan yang tetap harus tunduk pada perintah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Kami akan mengulasnya bersama Ketua Umum Projo Budi Aristiadi dan juga pengamat politik Hanta Yuda yang sudah bergabung keduanya dari luar studio. Mas Hanta, Mas Budi, apa kabar? Baik, Mas Wahyu. Baik, saya ingin ke Mas Hanta, saya ingin minta tafsiran dari Mas Hanta kira-kira apa yang disampaikan kemarin oleh Pak Jokowi. Ada 2-3 hal paling tidak, soal ojo ke susu, soal kira-kira orangnya ada di acara itu, kemudian ada satu lagi soal dinamika politik yang belum jelas. Ini maksudnya apa, bagaimana kalau menurut Mas Hanta? Ya, pertama memang ada tiga hal itu. Satu, Presiden Jokowi saya kira sedang mengirim kode politik yang cukup kuat dan terang. Dari tempat saja pilihan di acara Projo ini di Jawa Tengah, ada Ganjar, ada Jokowi sendiri, kemudian ada statement itu. Cukup jelas yang disampaikan. Apalagi dalam politik elektoral, kata dukung, meskipun yang kita dukung ada di ruang dukung itu secara politik, bobot politiknya sangat tinggi. Nah, tetapi ojo ke susu itu yang digarisbawahi, jangan tergesa-gesa. Kenapa? Saya kira terlepas soal nanti kita bisa berdiskusi tentang apakah layak, apakah etis kalau presiden sedang menjabat mengirimkan kode politik gitu. Tetapi secara tafsir politik jelas ketika mengatakan jangan tergesa-gesa itu, saya kira Jokowi sedang membaca 3 hal mengirim pesan itu. Satu, kalau Jokowi terlalu terang, dia paham betul ada dinamika politik yang harus dipertahankan, harus dijaga situasi politik. Persoalan ekonomi misalnya, kita tahu gejolak minyak goreng, kemudian BBM dan seterusnya. Kalau dikesankan Jokowi sebagai presiden terlalu sibuk mengurus urusan politik, kepentingan politik untuk menyiapkan suksesornya, ini juga merusak persepsinya sebagai presiden sedang menjabat masih cukup lama ini. Itu saya kira penting untuk dikatakan jangan terlalu tergesa-gesa. Yang kedua, bahwa nama ini dinamis. Capres-capres itu bisa berubah. Kalau kode itu ditujukan pada Mas Ganjar sedang hadir, kalau tiba-tiba 1-2 bulan dinamika politiknya berubah, elektabilitas Anies Baswedan tiba-tiba 2 kali lipatnya Ganjar misalnya, itu agak berbahaya bagi Pak Jokowi. Karena Jokowi saya kira sedang menghitung juga orang yang akan didukung untuk melanjutkan visi program yang diinginkan untuk melanjutkan Pak Jokowi. Ada orang yang berpeluang menang. Nah, nama ini saya betul kita bisa menafsirkan bahwa Mas Ganjar paling besar, tapi tidak menutup kemungkinan selain Ganjar ada Anies Baswedan lalu Prabowo Subianto berdasarkan data-data. Nah, itu tidak dikunci oleh Jokowi, saya membaca. Jangan masih melihat dinamika itu. Dan yang ketiga ini paling penting adalah jangan kesusunya itu, jangan tergesa-gesa itu melihat dinamika politik di partai politik. Karena pertarungan politik ini ditentukan kandidasi di partai, dan partainya Pak Jokowi PD Perjuangan sekarang belum memutuskan siapa, dan kecenderungannya lebih ke Puan Maharani. Nah, apakah ini juga maksud dinamika politik belum jelas dari Pak Jokowi kemarin itu langsung ditujukan ke PD Perjuangan, Mas Hanta? Saya kira yang poin 3, betul. Jadi 2 hal bisa dibaca sambil menunggu karena PD Perjuangan belum terlalu jelas, belum memutuskan karena ada nama Mbak Puan yang sedang ditimang-timang. Jadi kita menunggu dulu. Di saat yang sama saya kode ini cukup keras. Jadi seolah-olah bisa ditangkap Mas Budi Ari mungkin dari sisi Pak Jokowinya menyiapkan kendaraan alternatif. Kalau kemudian orang yang didukung oleh Pak Jokowi tidak didukung oleh partainya yaitu PD Perjuangan, maka Pak Jokowi saya kira juga berkepentingan untuk menyiapkan kapal alternatif untuk menuju proses kandidasi tadi. Jadi ya 2 hal bisa bergandengan, berhadapan-hadapan, potensi kingmaker, queenmakernya Bu Mega dan Jokowi itu bisa bersatu untuk melihat dinamika politik, tapi bisa juga sebaliknya mereka berhadapan. Jadi kingmakernya sebenarnya Bu Mega atau Pak Jokowi kira-kira 2024, Mas Hanta? Dua-duanya berpotensi menjadi kingmaker. Kalau saya mengistilahkan Pak Jokowi adalah satu-satu aktor di luar ketua umum yang berpotensi menjadi kingmaker yang cukup kuat. Di luar Ibu Megawati, kemudian Prabowo Subianto, Pak Surya Paloh, Pak Erlangga, dan seterusnya yang memegang tiket partai, Pak Jokowi dengan infrastruktur kekuasaan, otoritas politik yang dimilikinya, dia punya kemampuan, kemungkinan untuk mengumpulkan partai-partai koalisi. Jadi 2 hal ini bisa bergabung. Kalau tadi Mas Wahyu bilang King and Queen dong ya, kalau begitu ya. Ya, King and Queen maker. Kalau keduanya bersatu ada potensi kita head to head lagi. Mas Hanta, satu lagi Mas.
Mas Hanta, satu lagi, kekuatan relawan Jokowi seperti Projo ini, seberapa kuat daya tawarnya? Saya kira usus Projo saya harus mengatakan ya, dibandingkan beberapa simpul, mereka cukup solid, cukup bisa harus diperhitungkan. Nah, ini bisa secara di agenda kandidasi, penentuan itu kan ada di partai politik. Nah, ini bisa menjadi posisi tawar untuk mengurangi hegemoni partai atau daya tekan, daya dorong. Kami punya dukungan relawan, mungkin diklaim sebagai dukungan masyarakat, itu bisa berhadapan ketika pengalaman 2014-2019, Mas Bayu, maka bisa dijadikan instrumen bagi Pak Jokowi atau kandidat-kandidat lainnya untuk berhadapan dengan partai politik. Nanti di pasca proses pemenangan, mereka bisa menjadi mesin potensial untuk jadi mesin pemenangan. Tentu tidak hanya Projo, berbagai macam yang organik relawan-relawan politik. Baik, kita nantikan saja dinamika politiknya nanti akan bermuara kemana. Terima kasih Mas Budi, Mas Hanta sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Selamat malam.